Ada statement dari Baim Wong di dalam podcast Om Deddy Corbuzier yang menyudutkan program Celoteh Nyai. Versi kedua, dia minta maaf ketika ada di podcastnya Nikita, kata dia minta maaf. Saya nggak tahu kalau di situ ada 3 orang, kata dia. Makanya kalau misalkan kakek Suhud bilang saya tidak tahu kalau ada 3 orang di situ, dia kan bisa langsung meng-cancel, ada kesan pemaksaan sama sekali, atau kita brainwash dia untuk Pak udah Pak cepetan Pak laporin, nggak ada sama sekali. Sebenarnya dia aja udah salah dengan dia tidak memakai helm ketika dia mengendarai motor bersama anaknya di jalan raya aja, itu sebetulnya udah salah. Ini netizen tuh jangan dibodoh-bodohin melulu deh sebenarnya. Halo Sobat Fakta Bang Bin, ketemu lagi dengan Bang Bin yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita, dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Dan kali ini tentang Baim Wong dan Nikita Mirzani yang nampaknya perseteruan mereka menghangat lagi. Kenapa? Karena saat di podcast Deddy Corbuzier, Baim Wong menyinggung dan menyentil podcastnya Nikita Mirzani di Langit Entertainment yang mengundang kakek Suhud di situ. Hal ini membuat Nikita bikin klarifikasi dan mengatakan bahwa Baim Wong sekedar pencitraan lagi. Nikita Mirzani tidak terima dirinya dan Langit Entertainment dikatakan Baim Wong seperti yang ada di podcastnya Deddy Corbuzier. Nah, bagaimanakah ceritanya? Bagaimana Nikita menanggapi podcast Baim dan Deddy Corbuzier yang menyebut namanya itu? Nah, ikutilah kupas tipis-tipis fakta Bang Bin kali ini. Like, subscribe, and komennya ditunggu, serta jangan lupa selalu ada doa dalam setiap lentikan jarimu. Gua mau nanya, kok nggak mau jawab juga apa sih sebenarnya? Lu sama Nikita ada apa? Kayaknya nggak beres-beres. Iya sih, juga bingung. Gak ngerti saya, gak selesai masa lu. Saya nggak ngerti kan, saya juga. Lah, ada lagi. Kenapa ya gua? Kenapa? Nggak mau temenan aja gitu bye-bye. Lah, saya mana pernah mau punya musuh sebenarnya Kang, cuman ya gimana, keluarnya juga waktu kemarin juga masalah itu, yang kemarin itu saya juga sebenarnya nggak ngerti Kang, nggak ngerti kenapa ya ada masalah itu, karena buat saya juga kayaknya kita nggak ngelakuin suatu hal yang gimana deh, tapi itu dipendem aja sama istri sama saya ya, untuk ya sudahlah nggak apa-apa lah, emang kejadian kayak begini, jadi emang susah Kang, susah ya, nggak tahu, nggak ngerti, saya juga nggak ngerti. Ya udah. Nah, itulah momen saat Baim Wong ditanya soal Nikita. Namun yang dipermasalahkan Nikita bukan yang itu. Yang dipermasalahkan Nikita adalah pernyataan Baim Wong sebelumnya yang menyatakan bahwa kakek Suhud minta maaf kepada dirinya karena telah hadir di channel YouTube-nya Nikita atau di Langit Entertainment yang dipandu oleh Nikita, dan di situ Baim Wong mengatakan bahwa kakek Suhud ini tidak tahu kalau ada orang yang mendampingi. Nah, beginilah penjelasan Nikita, karena Nikita memerlukan klarifikasi untuk menjernihkan masalah ini, dan dia memberikan sudut pandang yang lain. Dalam channel YouTube Langit Entertainment, Nikita menjawab statement Baim Wong. Inilah kronologis yang sebenarnya. Judul yang dipakai hampir sama dengan yang ada di Deddy Corbuzier, yakni inilah kronologis yang sebenarnya. Berikut ini apa yang dikatakan oleh Nikita. Ada statement dari Baim Wong di dalam podcast Om Deddy Corbuzier yang menyudutkan program Celoteh Nyai. Versi kedua, dia minta maaf ketika ada di podcastnya Nikita, kata dia minta maaf. Saya nggak tahu kalau di situ ada 3 orang, kata dia. Makanya kalau misalkan kakek Suhud bilang saya tidak tahu kalau ada 3 orang di situ, dia kan bisa langsung meng-cancel, ada kesan pemaksaan sama sekali, atau kita brainwash dia untuk Pak udah Pak cepetan Pak laporin, nggak ada sama sekali. Sebenarnya didampingi tim Langit Entertainment, Nikita juga menceritakan kronologi bagaimana kakek Suhud ini datang ke Langit Entertainment. Awalnya saat bertemu Nikita mengatakan kakek Suhud bahkan
menangis kepada Nikita. Dan di situ timnya sudah diberitahu bahwa akan hadir 2 orang, yakni dari relawan anti diskriminasi, dan mereka memang menawari kakek Suhut untuk menempuh jalur hukum dan memberikan gratis, dan memang kakek Suhut waktu itu menolak. Nah begitupun juga sebetulnya sama gue. Pertama kali gue buka pintu, kakek Suhut tuh lagi duduk di depan kan. Gue buka pintu, tuh dia langsung nyamperin gue dan nangis gitu kan. Makanya gue dan itu posisinya udah banyak orang, udah rame gitu. Karena memang setiap podcast, setiap Coteh Nyai mau syuting itu memang krunya udah pada banyak standby gitu kan. Terus abis itu kan gue suruh kakek Suhut untuk masuk ke ruangan yang biasa tamu nunggu kan. Terus gue bilang, kakek makan dulu, saya tungguin nggak apa-apa. Kan gue tanya tuh baik-baik, kakek sudah makan belum? Oh ya udah yuk kita pindah, yuk makan dulu. Dia makan dulu, dia ngobrol sama si penebar kebaikan, sama si Pak siapa? Pak Edi Prasetyo juga gitu kan. Makanya gue agak kaget tuh pas gue lihat ada penggalan-penggalan. Biasalah di Instagram kan udah masuk berapa penggalan-penggalan gitu kan yang tapi penggalan si Baim Wong ini yang ngomong soal kakek Suhut beserta nama gue pun disebut, gue ini terpanggil gitu, kayak gue harus meluruskan ini supaya apa yang kita lakukan tidak jadi tidak seolah-olah memaksa, mendiskriminasi juga. Oh ayo pokoknya harus mau ya, nggak ada. Kalau Nah, begitulah klarifikasi dari Nikita Mirzani. Dan apakah hal ini akan berlanjut dan akan ramai lagi? Padahal Baim Wong sudah bertemu dengan kakek Suhut dan sudah berdamai. Tetapi memang Baim Wong dalam podcastnya Deddy Corbuzier menyebut nama Nikita Mirzani, dan hal ini menjadi pemicu lagi ramainya kasus ini. Namun seperti biasa, selebritas kalau tidak ramai maka tidak akan ada berita. Entahlah apakah ini juga disetting agar terus drama ini berseri dan makin banyak podcast-podcast yang lain yang mengundang berbagai hal yang terlibat dan sampai menarik perhatian publik. Artinya akan terus dibicarakan hal ini berseri-seri seperti drama sinetron di Indonesia. Tetapi ini lebih real kemasannya, lebih real omongannya, dan lebih real peristiwanya. Tapi entahlah, adakah yang bermain di balik layar untuk yang seperti ini? Yang penting kita nikmati saja dan ambil pelajaran dari seluruh peristiwa yang terjadi di hadapan kita semua. sebenarnya dia aja udah salah dengan dia tidak memakai helm ketika dia mengendarai motor bersama anaknya di jalan raya aja, itu sebetulnya udah salah. Ini netizen tuh jangan dibodoh-bodohin melulu deh. Sebenarnya nih gue secara pribadi, Langit Entertainment dan Coteh Nyai, dia tidak tahu nih mana sebetulnya yang berbohong. Apakah Baim Wong yang berbohong atau Pak Suhut yang berbohong? Nah daripada kita bertanya-tanya bagaimana Baim Wong dan Pak Suhut, kita bertemu aja